Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo para mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi, apa kabar? Tentunya sehat. Nah, ketemu lagi dengan saya Dr. Oktarini Kamila Sregar, SMSI. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ya pada pertemuan 13, nah kita berdoa seperti biasanya. Doa menurut kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, di sini saya sebelumnya sudah menyampaikan terkait tentang visi Universitas Pembangunan Pancabudi, visi prodi akuntansi, misi dari Universitas Pembangunan Pancabudi, misi dari prodi akuntansi, kemudian ada 10 nilai tamadun Universitas Pembangunan Pancabudi, 7 nilai dasar yayasan Universitas Pembangunan Pancabudi dan budaya Universitas Pembangunan Pancabudi. Ini semuanya saya sudah jelaskan ya di video pertama ya. Eh, Oke, selanjutnya eh, para mahasiswa kita akan mereview materi kita sebelumnya. Nah, di sini para mahasiswa ya sudah eh, pada membaca materi yang sudah saya sediakan di portal. Nah, di sini terkait tentang laporan keuangan sektor publik. Nah, di sini jenis-jenis laporan keuangan eh, sektor publik ya. Nah, kemudian ada akuntansi keuangan daerah, bagaimana ini membahas dengan siklus dari pembuatan laporan keuangan ya. Kemudian eh, bagaimana cara menyusun laporan keuangan pemerintah. Nah, di mana para mahasiswa itu berdasarkan standar akuntansi. Nah, ini sudah dijelaskan eh, di materi kita sebelumnya. Nah, kemudian masuk tata kelola pemerintah desa. Nah, apakah tata kelola pemerintah desa dengan pemerintah daerah itu terjadi perbedaan? Nah, memang di sini uh, dalam kecilnya ya untuk pemerintah desa dan pemerintah daerah ya itu memiliki tujuan yang sama yaitu adalah mensejahterakan masyarakat. Cuman membedakannya di sini adalah di pemerintah desa itu dia sama-sama memang memiliki pendapatan asli desa, tapi pendapatan asli desanya diperoleh dari hasil usaha desa itu sendiri. Nah, oke, baik. Selanjutnya kita masuk itu tentang pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Nah, di sini kita mendefinisikan dulu apa sih sebenarnya sistem ya, pengukuran kinerja publik. Nah, definisi di sini menjelaskan ya bahwa sistem yang bertujuan untuk membangun manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Nah, jadi pengukuran kinerja itu dilakukan untuk memenuhi tiga yang dimaksud. Nah, apa itu? Nah, yang pertama itu adalah pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Nah, dengan adanya pengukuran kinerja ini akan memotivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan eh, artinya adalah keberlangsungan dan eh, apa motivasi ya pemerintah dalam mencapai tujuan eh, pembangunan daerah. Nah, yang kedua adalah ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuat keputusan. Nah, di sini pemerintah akan mengetahui potensi-potensi yang terdapat di daerah itu tadi. Nah, kemudian juga dari situ pemerintah juga bisa memutuskan apakah pemerintah bisa membuat objek pajak yang baru ataukah menaikkan tarif pajak ataupun retribusi.
Nah, yang ketiga itu adalah ukuran kinerja sektor publik yang dimaksud adalah mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Nah, di sini antar pemerintah harus memiliki kerjasama yang baik ya, di mana uh, memotivasi ya dalam manajerialnya seperti itu. Oke, kita lanjut di sini. Tujuan dari sistem pengukuran kinerja itu ada empat. Nah, yang pertama adalah untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik top down dan bottom up. Nah, di sini mulai dari pimpinan baik dari bawah atau menuju ke atas ataupun dari atas menuju ke bawah harus memiliki komunikasi yang baik dan searah. Ya, tidak ada miskomunikasi antara pimpinan dengan bawahan. Nah, yang kedua adalah untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang dapat ditelusuri dengan perkembangan pencapaian strategi. Nah, dengan adanya ukuran atau alat dalam penilaian tersebut, maka strategi yang sudah dibuat akan bisa tercapai dan juga bisa dilakukannya monitoring dari proses eh, itu tadi. Jadi bisa menghindari untuk agar terjadinya kegagalan dalam pencapaian kinerja. Nah, yang ketiga itu adalah mengakomodasikan pemahaman tentang kepentingan manajer ya, level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal concurrence. Nah, di sini antar manajer level bawah dan atas itu harus saling bersinergi supaya eh, tujuan dari eh, organisasi itu bisa tercapai. Nah, yang keempat adalah sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan objek kolektif yang rasional. Seperti itu. Baik, nah kita lanjut di sini. Ada beberapa manfaat pengukuran kinerja. Nah, para mahasiswa harus mengetahui manfaat pengukuran kinerja itu yang pertama adalah memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Nah, yang kedua, memberikan arahan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Jadi, di sini ya, pemerintah daerah itu harus memiliki target kinerja. Nah, kalau tidak ada eh, target kinerjanya, maka tujuan yang diinginkan pemerintah itu tadi tidak akan tercapai seperti itu. Nah, yang kedua, tiga ya, eh, yang ketiga adalah memonitoring dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. Nah, jadi artinya di sini, nah dalam suatu proses pasti memiliki suatu kendala. Nah, dari kendala itulah akan diperbaiki, dievaluasi agar ya kinerja itu eh, menjadi lebih baik dan tercapai gitu. Jadi tidak memang semuanya serta-merta berjalan dengan lancar. Nah, makanya perlunya lah pengawasan dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan oleh organisasi publik tadi. Nah, kemudian yang keempat adalah sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman. Nah, arti reward and punishment. Nah, secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. Jadi di sini pemerintah daerah akan memberikan prestasi ya hadiah kepada unit-unitnya yang mencapai target. Nah, yang tidak mencapai target maka dia tidak diberikan hadiah ya seperti mungkin insentif ya penambahan kepada unit yang mencapai target itu tadi. Nah, kemudian sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan ya dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. Nah, jadi komunikasi itu harus sinergi antara
bawahan dan atasannya. Jadi tidak boleh miskomunikasi karena itu merupakan salah satu peran utama dalam meningkatkan kinerja organisasi tadi. Nah, selanjutnya adalah membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. Nah, jadi tingkat kepuasan pelanggan itu kita bisa melihatnya dari eh, bagaimana pelanggan meminati produk atau jasa yang kita berikan. Nah, dari situlah kita bisa mengetahui bahwa kepuasan fasilitas pelayanan kita sudah tercapai. Nah, selanjutnya adalah membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. Nah, di sini perlu adanya eh, motivasi dalam melaksanakan kegiatan itu tadi. Dan terakhir adalah memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Nah, tujuannya adalah untuk evaluasi dan perbaikan dalam kinerja itu tadi. Jadi harus jelas benar-benar real dalam penilaian itu tadi. Nah, selanjutnya kita lihat di sini itu tentang informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Nah, yang pertama, informasi finansial. Nah, di sini ada dua variasi ya secara garis besar. Yang pertama adalah varian pendapatan. Nah, kita akan melihat bagaimana eh, pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah ya dan ketercapaian targetnya. Nah, yang kedua adalah varian pengeluaran. Bagaimana pemerintah daerah dalam menggunakan pengeluaran atau belanjanya gitu. Dan tujuannya di sini adalah agar menghindari pemborosan pembelanjaan yang tidak produktif. Nah, di varian pengeluaran terbagi dua, ada varian belanja rutin dan ada varian belanja investasi atau modal. Nah, yang kedua itu adalah informasi non-finansial. Nah, di sini kita melihat tolak ukur lain ya tentang non-finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Jadi, teknik pengukuran kinerja yang komprehensif dan banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi. Di sini adalah menggunakan balance scorecard. Baik, peranan indikator kinerja dalam pengukuran di sini ada 5. Yang pertama adalah biaya pelayanan. Nah, memang kalau biaya pelayanan yang terlalu mahal, ternyata kepuasan itu tidak sesuai akan merugikan pemerintah. Jadi, menyesuaikan biaya pelayanan itu dengan kepuasan yang diperoleh oleh pelanggan. Nah, artinya kalau bisa biaya pelayanan ini ya yang paling murah, tetapi ternyata masyarakat mengalami ya atau memperoleh kepuasan yang tinggi. Nah, yang kedua itu tadi kepuasan, yang ketiga pengguna. Nah, siapa sajakah pengguna dalam mencapai kinerja ini tadi? Ya, seperti untuk istilahnya terhadap pelayanan yang kita gunakan. Nah, kemudian ada kualitas dan standar pelayanan. Nah, kita harus memiliki standar pelayanan disesuaikan dengan biaya pelayanan itu tadi dan juga tingkat kualitasnya. Nah, jadi balance ya antara biaya yang rendah istilahnya dengan standar pelayanan dan kualitas yang baik. Nah, kemudian cakupan pelayanan. Apa saja pelayanan yang diberikan. Nah, jenis-jenis pelayanan itu berbeda-beda ya. Setiap uh, uh, aktivitas. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk indikator kinerja dan pengukuran value for money. Nah, value for money itu adalah konsep pengelolaan organisasi publik yang mendasarkan 3 elemen, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Nah, mekanisme ini diperlukan untuk menentukan indikator kinerja. Nah, kita lihat pertama adalah apa saja bahwa adanya sistem perencanaan dan pengendalian. Nah, kemudian spesifikasi dan standarisasi. Nah, kemudian adanya kompetensi teknis dan profesionalisme. Nah, kemudian ada mekanisme ekonomi, ya, dan mekanisme pasar. Nah, kemudian ada mekanisme sumber daya manusia. Nah, kelima indikator inilah yang akan sebagai uh, penilaian kinerja ya dalam pengukuran value for money.
Nah, pengukuran value for money di sini kita lihat bahwa dengan kriteria 3E itu tadi, ya ditambah dengan adanya transparan dan akuntabilitas publik, ini merupakan tujuan dalam mencapai eh, kepuasan masyarakat di mana pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan value for money tadi, yaitu ekonomis, hemat cermat dalam penggunaan dan dalam pengadaan dan alokasi sumber daya. Nah, kemudian efisiensi berdaya guna artinya dalam penggunaan sumber daya dan serta efektif itu berhasil guna dalam arti mencapai tujuan ataupun sasaran. Nah, kemudian kita masuk di pengembangan indikator, yaitu value for money. Di sini peran indikator untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan, itulah untuk pembuatan keputusan indikator value for money itu ada dua. Nah, itu adalah alokasi biaya, ekonomi dan efisiensi, dan indikator kualitas pelayanan itu adalah efektivitas. Nah, kita lihat tiga pokok bahasan tentang indikator value for money. Nah, di ekonomi, di sini adalah bagaimana kita melihat hubungan antara pasar dan masukan atau cost of input. Nah, kedua, efisiensi ini hubungan erat dengan konsep produktivitas yang dibuat oleh pemerintah. Nah, efektivitas itu adalah dasar hubungan erat dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan atau hasil guna. Jadi, dengan hubungan ini dapat kita gambarkan bahwa indikator efektivitas biaya itu adalah eh, harus secara bersama-samaan dengan indikator efisiensi. Nah, kenapa? Karena pihak tersebut akan dalam pelaksanaannya itu tadi sudah dilaksanakan secara ekonomis dan efisien, tetapi output yang dihasilkan tidak sesuai dengan target. Nah, langkah dalam pengukuran value for money di sini adalah adanya pengukuran ekonomi. Nah, pengukuran efektivitas hanya memperhatikan keluaran yang didapat, sedangkan pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang digunakan. Nah, sedangkan kita lihat dari pengukuran efisiensi, di sini dia merupakan hal penting dari ketiga pokok yang untuk value for money-nya. Nah, pengukuran efektivitas, nah di sini adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Nah, kemudian keempat adalah pengukuran outcome. Nah, di sini adalah dampak dari suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Nah, yang kelima adalah estimasi indikator kinerja. Jadi, estimasi dapat dilakukan dengan menggunakan kinerja tahun lalu, kita membandingkannya, terus aspek judgment dan tren adalah regresi. Nah, kemudian yang keenam adalah pertimbangan dalam membuat indikator kinerja. Baik, sekian materi yang sudah saya sampaikan. Nah, materinya sudah saya kirim juga di portal. Silakan mahasiswa eh, membacanya kembali. Baik, eh, sukses selalu kepada mahasiswa dan semangat terus ya dalam menjalankan aktivitas dan belajarnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.